Dianjurkan menutup aib sesama mukmin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutup aib seorang muslim, niscaya Allah menutup aibnya juga di dunia dan di akhirat. Sahih. Barakallahu fiik. Ya, ini berkaitan dengan menutup aib sesama muslim. Jadi kalau kita ketemu sahib kita, naudzubillah, dia berzina. Dia laporan, aku melakukan perzinahan, aku minta maaf. Sudah kau tutupin. Nggak perlu kau bawa ke pengadilan. Nggak perlu. Ketika orang-orang melakukan kesalahan, kau panggil, kau kasih nasihat dia, kau tutupin aibnya, tidak perlu disebarkan. Dan itu sikap yang bijak. Artinya bukan setiap kali kita melihat sebuah kesalahan, kita harus laporan, kita harus bawa. Bisa jadi dia terjebak dalam kesalahan itu. Dan dia ingin bertobat. Dia ingin bertobat. Dan maka di situ kau perlu memberikan arahan kepada dia. Kau tutup, nggak usah cerita kemana-mana. Ini sikap seorang muslim. Pernah kejadian di masa Nabi SAW ketika seorang sahabat mengaku berzina. Dia mengaku berzina kepada sahib atau kepada majikan yang mengaku berzina. Lalu sama orang ini dibawa ke Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Halla satartahu bi izarik. Kenapa kau nggak tutupin dia dengan sarung? Tutupin aibnya, dia sudah taubat kembali. Perlu kau sampaikan kepada yang lain. Jadi ahibati fillah. Memahami tentang masalah ini secara lengkap, bukan sepotong-potong dalam masalah hudud ini. Jadi kalau kau mengatakan, oh, kalau nanti hudud ditegakkan orang semua pada nggak punya mana-mana, nggak seperti itu. Nggak ada lagi orang yang hal itu, kecuali mungkin beberapa yang memang terjebak dalam dosa itu. Baik, berkaitan dengan aib sendiri. Di hadis selanjutnya disebutkan bahwasanya kita disuruh menutup aib kita sendiri. Ketika kau melakukan dosa, kau nggak perlu datang melaporkan dosa. Kejadian di masa sahabat, ketika seorang wanita mengakui aku telah berzina, ya mau nggak mau dia ditegakkan hukum had, karena dia mengakuin hal itu. Tapi ketika orang ini menutupi dirinya, mungkin dia mengatakan dia melakukan perzinahan, naudzubillah, lalu dia taubat, dia memperbanyak amalan kebajikan, sudah cukup. Kau tidak perlu berangkat ke pemerintahan untuk meminta ditegakkan hal itu, karena Allah insya Allah akan ampuni dosa-dosamu ketika orang melakukan itu. Di masa sekarang ini, na'udzubillah min dzalik. Dulu ketika orang-orang masih sehat, jemaah, mereka berbuat dosa ditutupi. Tapi sekarang mereka melakukan dosa direkam. Direkam nih dosa-dosa mereka. Lalu mereka tebarkan, na'udzubillah min dzalik. Ada suami yang jual istrinya untuk berzina istrinya. Dia foto, dia rekam, kemudian dia jual, na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW mengatakan, semua umatku, kullu ummati mu'afan. Semua umatku itu akan dimaafkan. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang membeberkan aibnya sendiri, yang terang-terangan melakukan dosa. Lalu Nabi menjelaskan, termasuk terang-terangan melakukan dosa itu orang di malam hari berbuat dosa, lalu Allah tutupi, nggak ada yang tahu tuh. Nah, Allah tutupin aib dia, pagi hari dia cerita, aku tadi malam melakukan ini, melakukan itu. Makanya jamaah yang punya dosa masa lalu, yang dosa itu nggak ada yang tahu. Kau nggak perlu buka, nggak perlu buka, kau nggak perlu cerita. Kau dulu, oh aku pernah sebelum taubat aku yang melakukan ini dan itu, jangan kau ceritakan hal itu. Tapi kalau ternyata dosa yang kau lakukan semua orang pada tahu memang dosa itu, kemudian kau cerita tentang taubatmu, tentang kembalinya engkau kepada Allah, semoga Allah SWT menerima taubatmu, karena dosa yang kau lakukan sebenarnya dosa terang-terangan pada waktu itu. Baik.